Hey, what's up YouTube? Gue Bro Dibalo, dan dalam video ini gue bakal ngejelasin cara ngebuat otot. Misalnya kita melihat patung-patung dari zaman dulu, entah karya orang-orang Yunani zaman kuno, pasti mereka tuh menggunakan figur cowok yang gagah, perkasa, kuat. Nggak usah jauh-jauh, patung pemuda pembangun aja badannya jadinya minta ampun. I mean, look at that, cut like a diamond. Misalnya kita ngomongin soal-soal bikin otot gitu, itu pasti bisa dihubungkan dengan olahraga bodybuilding. Dan gue pengen cerita soal si Eugene Sandow. Eugene Sandow bisa dibilang adalah the father of modern bodybuilding. Dia dari dulu sudah tahu kalau misalnya kita mau membuat otot, kita itu harus mengikuti program latihan dan juga harus mengatur pola makan. Ya iyalah bro, mau bikin otot harus makan sama latihan, kita nggak bego. Tenang, bukannya gue bilang lu bego ya. Masalahnya hal ini tuh agak membingungkan untuk beberapa orang. Sebagai contoh, banyak orang yang kalau pas mulai latihan dikasih tahu kalau mau bikin otot harus beli gainer. Jadi mereka beli gainer terus mulai latihan, dan setelah sebulan mungkin beratnya naik 5 kg. Masalahnya, kalau kita naik berat terlalu cepat, itu beratnya adalah berat lemak. Badan kita ini memiliki batas membuat otot. Dan untuk pemula, biasanya itu bisa membuat sekitar 1 kg otot tiap bulan. Jadi lo kalau sebulan naik beratnya lebih dari 1 kilo, itu bukan otot, my brother. Bukan. Itu lemak. Dalam video ini, gue bakal ngejelasin program latihan dan pola makan yang bagus agar bisa menaikkan berat otot ya. Bukan lemak, tapi berat otot. Tapi sebelum gue lanjut, sadari bahwa misalnya berat lo naik, pasti akan ada sedikit dari berat itu adalah lemak. Mustahil untuk badan untuk menaikkan berat, dan berat itu hanya otot. Kecuali pakai steroid, tapi itu video berbeda. Percaya atau enggak, pola makan itu jauh lebih penting dibanding program latihan. Logikanya begini deh, misalnya lu udah latihan kayak orang gila pun, misalnya badan lu nggak dapet bahan bangunan, yaitu protein, makanan, kalori, ya badannya mau bikin otot dari mana? Ada dua aspek pola makan yang harus diperhatikan kalau kalian mau bikin otot. Kalian harus menghitung kalori dan mendapatkan protein yang cukup. Pertama, kita ngomongin kalori dan TDEE dulu. Misalnya lo mau membuat otot dan menaikkan berat badan, kita harus makan di atas kebutuhan energi kita, yaitu di atas TDEE kita. Idealnya makan TDEE ditambah 500 kalori setiap hari. Bro, TDEE apaan? Kalau mau lo bisa nonton video ini, udah gue jelasin lebih dalam. Tapi singkatnya, TDEE itu jumlah energi yang lo keluarkan di hari itu. Dan kalau lo mau naikin berat badan dan bikin otot, lo harus makan lebih dari energi yang lo keluarkan pada hari itu. Ingat bahwa pada hari di mana lu nggak latihan, kebutuhan energi lu pasti lebih sedikit. Jadi anggap aja ada orang yang TDEE-nya 2000 kalori. Nah, kalau di hari dia tidak latihan, dia bisa makan 2500 kalori untuk menaikkan berat badan. Tapi misalnya dia latihan, bisa jadi dia harus makannya 3000 kalori. Balik ngomongin si protein. Kalau kalian mau membuat otot, badan itu memang membutuhkan protein. Dan jumlah protein yang kita butuhkan adalah 1,5 gram untuk setiap kilogram berat badan. Jadi misalnya ada orang yang beratnya 50 kg dan dia pengen naikin berat badan. Berarti dia butuh 1,5 dikali 50 sama dengan 75 gram protein setiap hari. Setiap hari? Iya, setiap hari. Bagaimanapun juga protein adalah building blocks dari otot. Jadi memang sangat dibutuhkan. Dan sumber protein itu bisa dari manapun. Dalam contoh tadi dia kan butuh 75 gram protein ya. Dalam 100 gram dada ayam, itu mengandung sekitar 32 gram protein. Jadi misalnya hari ini lu sudah makan 250 gram dada ayam, itu sudah lebih dari cukup kebutuhan proteinnya, dan tidak butuh makan lebih lagi. Terus susu protein itu apa bro? Makanya kalau misalnya lu mau beli suplemen, lihat sajian di belakangnya. Contoh, untuk protein Optimum Nutrition, satu sajian itu mengandung 24 gram protein. Dan ini sama aja, kayak misalnya lu makan dada ayam, atau tempe, atau telur, apapun. Yang penting adalah jumlah proteinnya. Ada beberapa studi yang bilang bahwa protein dari sumber hewani itu sedikit lebih efektif. Tapi pada jangka panjangnya, yang paling penting itu jumlah. Asal lu dapat protein yang cukup, that's okay. Masalahnya ada banyak banget orang-orang vegan yang tidak makan animals dan ya badan mereka kayak begini sama begini. So at the end of the day, it's about getting enough protein. Oke, sekarang bayangin lu udah dapat kalori yang cukup dan lu juga udah dapat protein yang cukup. Tapi seharian lu cuman tidur. Apa yang bakal terjadi? Ya lu bakal tambah gendut. Nah, sekarang kita ngomongin program latihan. Mengimbangi pola makan untuk menaiki berat badan adalah latihan yang bagus. Idealnya kita kan mau naikin berat otot, bukan lemak. Misalnya kita udah makan banyak, tapi tidak latihan, ya itu bakal jadi berat lemak doang. Kita harus memberikan stimulus atau sinyal ke otak
agar kita membuat otot. Dan caranya adalah dengan latihan. Nah, kalau ngomong latihan agak rumit nih. Nah, coba deh, program latihan yang paling bagus tuh apa sih? Body part split, full body workout, upper lower, calisthenics, body pump bagus tuh. Push up tiap hari di rumah. Jenis program latihan itu ada banyak banget. Dan jawaban singkatnya adalah program latihan yang paling bagus. Itu program latihan yang sesuai dengan jadwal lu dan juga fokus untuk tambah kuat. Nah, sekarang gue bakal manggil teman gue, Ronnie C, untuk ngejelasin prinsip latihan yang bagus. Everybody want to be a bodybuilder, but don't nobody want to lift no heavy ass weight. Program latihan yang bagus itu pasti menerapkan dua prinsip. Satu, fokus untuk tambah kuat, dan dua, hypertrophy. Pertama kita ngomongin dulu yang tambah kuat. Singkatnya sih begini aja. Misalnya kita latihan dan terus mengangkat beban yang beratnya sama terus, ya seumur hidup badan lu bakal sama juga. Misalnya kita minggu ini bench press 20 kg, coba minggu depan 22 kg. Kalau kalian sudah mencapai target repetisi dan tekniknya sudah benar. Oh, tapi bro, gue nggak mau jadi terlalu gede. Gue maunya latihan biar six pack aja kayak Zac Efron. Listen, misalnya kalian takut akan jadi terlalu gede kalau misalnya latihannya fokus tambah kuat, trust me, it's not gonna happen. Nggak mungkin. Itu sama aja kayak orang ngomong mau kuliah, tapi dia takut kuliah nanti dapat S3, nggak sengaja. It doesn't happen. Selain fokus tambah kuat, kita juga harus mikirin dari sisi hypertrophy. Hypertrophy apa bro? Juga ada latihan yang fokusnya itu membuat otot pegel. Dan ini juga memberikan sinyal ke otak agar kita bikin otot itu jadi lebih gede dan lebih kuat. Pada umumnya, kalau misalnya fokusnya itu pengen tambah kuat, kita akan melakukan gerakan yang repetisinya 5 atau di bawah. Kalau kita fokusnya mau bikin otot, itu biasanya sekitar 8-15 repetisi. Ini hanya penjelasan yang sangat singkat ya. Video berikut gue akan membahas lebih dalam berapa sih set dan repetisi yang optimal untuk tambah kuat atau bikin otot. Waktu kita latihan, kita itu sebenarnya merusak sel otot. Namanya micro tears, sobek kecil. Saat kita memberikan badan waktu untuk istirahat dan makan pola makannya yang benar, kalorinya cukup, dapat protein yang cukup, itu akan menciptakan kondisi di mana badan akan memperbaiki sel otot agar lebih besar dan lebih kuat. Yang gue maksud dari istirahat yang cukup adalah idealnya jangan melatih otot yang sama 2 hari berturut-turut. Because remember, otot itu tambah besar saat diberikan waktu istirahat. Selain itu, kalian juga harus tidur yang cukup. Idealnya 8 jam setiap hari. Makanya kalau lu suka main game sampai malam, dengerin mak lu, tidur. Dalam deskripsi di bawah kalian bisa buka dan lihat contoh program latihan yang bagus itu gimana sih. Selain itu, gue juga sudah include link untuk bagaimana cara kalian menghitung kalori dan bagaimana cara cutting dan bulking yang benar. Karena kalau misalnya mau bikin otot, itu disebut bulking. Oke, to summarize everything yang kita omongin. Sadari bahwa saat kita latihan, kita itu merusak sel otot. Jika kita memberikan otot itu waktu untuk istirahat, tidur cukup, dan kita makannya benar, dapat protein yang cukup, dapat kalori yang cukup, disitulah otot akan tumbuh. Dan ototnya itu idealnya bertambah sekitar 1 kg setiap bulan. Kalau naik berat lebih cepat dari itu, kemungkinan besar itu berat lemak. Sekian dari gua. Thank you so much for watching this video. Lu bisa sangat membantu gua by sharing this video. And don't forget to click like and subscribe. Akan sangat membantu gua. Oke guys, gue Brody Balo, signing off. And remember to stay strong and question everything. Jangan gampang percaya.